Izin saya buka masker karena tadi Bu Joyce udah mencolok saya. Apa kabar semuanya? Kayaknya nggak antusias ya, berbeban berat semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, gitu dong. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ini kali pertama saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan tadi pagi saya bilang, baru pertama kali nyampein firman Tuhan. Terus yang datang Dedi Wem, Bunda, rombongan gitu kan. Jadi tambah deg-degan gitu. Jadi firman Tuhan hari ini sebelum disampaikan saya sudah mengalami. Hari ini firmannya tentang tenang. Diambil dari Yesaya 30 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Tenang. Boleh ayatnya? Oke. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Pada waktu saya mempersiapkan ini, kalimat terakhir sebenarnya saya nggak ingin ikutin. Tetapi kamu enggan. Tapi pada saat persiapan-persiapan yang ada, Tuhan mau ayat ini disampaikan. Tinggal tenang, itu ada kekuatan dari Tuhan. Tenang itu apa sih? Tenang kalau dari KBBI itu diam, sunyi, gak melakukan apa-apa. Jadi kita dalam diam, kita tidak melakukan apa-apa, itu adalah tenang. Dan yang Tuhan mau, tenang bukan secara fisik, tapi secara roh kita. Kita tenang di dalam Tuhan. Lawan kata dari kata tenang adalah gelisah. Kalau orang Jawa gerusa-gerusu, apa ya Pap bahasa Indonesianya? Nggak tenang lah. Ada aja yang membuat kita gelisah. Pengen ke sana, pengen ke sini, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Kita nggak bisa tenang. Jadi lawan kata dari tenang adalah kita tidak bisa diam, kita membuat kegaduhan ke sana kemari, rusuh, gelisah, dan akhirnya apa? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun kita melakukan apa-apa, ada hal yang kita lakukan di saat kita tidak tenang, maka kesalahan demi kesalahan justru yang akan terjadi. Nah, kenapa Tuhan menyuruh kita tenang? Karena di dalam tenang, di dalam tinggal diam dan tenang di dalam Tuhan, maka kita akan bisa berpikir dengan jernih, kita bisa mendengar suara Tuhan, dan kita bisa tahu tuntunan Tuhan seperti apa. Tuhan mau kemana sih ini dengan persoalan yang dihadapi, yang kita hadapi? Tuhan sedang bawa kita kemana? Tuhan mau bawa kita seperti apa? Apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa keluar dari permasalahan yang ada? Makanya Tuhan bilang, untuk kita tenang. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Diam, tenang di dalam Tuhan. Dan tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Saya berharap di tempat ini gak ada yang enggan untuk tinggal tenang di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semuanya mau tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena itulah terletak kekuatannya kita. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa keadaan di dunia ini tidak semakin baik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, dunia semakin tidak baik. Akan ada masa-masa yang sukar. Dan kita semuanya sekarang sudah menghadapi masa-masa itu. Gak gampang cari duit sekarang. Yang pengusaha juga tidak mudah untuk berusaha untuk saat-saat ini. Ada hal mereka yang sekolah juga
Mereka juga mengalami kesulitan. Mereka mesti belajar online. Belajar tatap muka aja kadang kita nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ini disuruh online. Ada begitu banyak hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Bahkan sakit penyakit kalau dulu ya, kanker itu nggak banyak. Tapi sekarang varian kanker tuh banyak banget. Ada kanker darah, kanker kulit, kanker otak, kanker paru-paru, kanker apa lagi? Kanker tulang. Dan semakin tidak baik. Kemudian yang baru saja kita lewati COVID. Pertama COVID-19. Kemudian muncul lagi COVID Delta yang lebih parah. Terus kemudian muncul lagi Omikron. Puji Tuhan sekarang COVID sudah bisa diatasi. Sudah bisa kita lewati. Ada begitu banyak hal yang tidak baik terjadi di sekitar kita. Kemudian dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan juga kedurhakaan yang semakin bertambah di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini kedurhakaan tidak berkurang. Tapi kejahatan juga semakin bertambah. Semakin canggih. Kalau dulu ngerampok ini di tengah jalan dirampok gitu kan. Sini diambil tasnya. Tapi zaman sekarang enggak. Kita punya account terus tiba-tiba hilang. Mereka hanya mengotak-ngatik sistem yang ada, sistem keuangan yang ada, kemudian gone, hilang uang kita. Begitu juga perang yang terjadi. Itu juga gampang banget, hanya dengan ngotak-ngatik. Tanpa harus bertatap muka, kejahatan-kejahatan terjadi. Dan itulah dikatakan bahwa dunia ini tidak semakin mudah, tapi dunia ini semakin jahat. Kejahatan semakin merajalela. Dan tuntutan-tuntutan yang membuat semuanya serba instan. Membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita kecewa, membuat kita bingung harus berbuat apa. Tapi firman Tuhan hari ini disampaikan bahwa Tuhan mau untuk kita tinggal tenang di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa tinggal tenang di dalam Tuhan? Mau tinggal tenang dalam Tuhan? Amin. Oke, yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, Tuhan bilang kita semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di luar sana. Tuhan bilang marilah kepadaku. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Hal ini bukan ditujukan hanya buat Pak Edi, bukan Pastor Stephen, bukan cuma buat Mas Danang, bukan cuma buat Ko Erik di sana. Tapi ini buat kita semuanya, Tuhan mau untuk kita datang kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulannya kita, Tuhan bilang datanglah kepadaku yang letih lesu, yang sekarang lagi loyo, lomek, lunglai. Tuhan bilang, come, datanglah. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Seringkali dalam kita memiliki masalah, orang yang pertama kita hubungin itu bukan Tuhan. Tapi kita saat kita menghadapi permasalahan, kita bingung, nelpon. Siapa Kang? Siapa Kang yang bisa tolong kita? Siapa Kang? Kita telepon kiri, telepon kanan. Baik kalau orang itu ngasih jalan keluar yang baik. Kalau enggak. Kalau enggak, itu kuak ngana kita so bilang kuak jangan begini, jangan begitu. Tapi ngana. Bukan ada ketenangan, tapi kita malah banyak pikiran. Kita malah disalah-salahin. Kita malah dihakimin. Tapi saat kita datang pada alamat yang tepat, kita mendapat kelegaan. Kita lihat contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu menjadi peringatan buat kita. Bagaimana bangsa Israel tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Bangsa Israel udah tahu Tuhan itu luar biasa tapi tidak datang kepada
Tuhan. Dan di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatan kita. Tapi pergi kepada alamat yang tepat, yaitu kepada amin. Yang kedua, supaya kita bisa tinggal tenang. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita sudah datang ke Tuhan. Dan yang langkah berikutnya adalah kita percaya sama Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Banyak orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi yang dilakukan adalah rutinitas. Yang penting sudah berdoa, yang penting sudah menyembah, yang penting sudah baca firman, sudah. Tapi yang Tuhan mau adalah kita percaya dengan Tuhan. Kalau tadi ada masalah kita datang kepada orang mengeluh. Tapi yang Tuhan mau adalah kita percaya sama Tuhan. Bukan hanya sekedar datang, tapi kita percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh begini. Saya nih punya orang tua rohani. Dedi Wem sama Bunda, sekarang lagi gak ada Pak Edi lah. Saya cerita sama Pastor Stephen, saya cerita. Saya lagi ada masalah nih, masalah berat banget. Gimana ya gitu. Saya cerita sama mereka. Saya dengar apa yang mereka katakan. Tapi saya tidak mendengar apa yang mereka berikan advice buat saya. Jalan keluar buat saya. Itu berarti saya tidak percaya kepada Pastor Stephen, saya tidak percaya kepada Pak Edi, tapi saya punya pikiran saya sendiri. Saya hanya mengatakan apa yang perlu saya katakan. Pap, kita kok ada begini, Pap, gini, ya. Kita nih tahu lagi, Pap, mau bagaimana sobohwat kita, angkat tangan, Jo. Waktu Pak Edi mau menyampaikan saran kepada saya, kalau saya tidak mendengar dan tidak melakukan, sama juga saya tidak percaya kepada Pak Edi. Buat apa Pak Edi susah-susah ngasih advice kepada saya? Masukan kepada saya untuk saya lakukan. Kalau saya tidak mendengar dan saya tidak melakukannya. Yang Tuhan mau buat kita adalah, kita bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan. Kita belajar yuk dari Simon. Di Lukas 5 ayat 3-5. Simon adalah seorang nelayan. Jadi dari kecil dia, ayatnya cukup panjang Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Simon adalah nelayan, dia dari kecil adalah nelayan. Kemudian dia seharian sudah bekerja nelayan, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Hari itu dia tidak dapat apa-apa. Dia lagi membersihkan jalannya, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dan biasanya kalau Tuhan Yesus datang itu kan banyak orang yang mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memilih siapa? Perahunya Simon. Yang udah semalam-malaman kerja menjala ikan tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dipilihlah Simon. Tuhan Yesus naik situ, Tuhan Yesus mengajar. Kemudian, waktu Tuhan selesai mengajar, Simon tuh gak bilang tuh begini, Tuhan ini kita lagi bokek, nggak ada dapat ikan leh, kong masih leh, Tuhan bercerita di tapi perahu. Kenapa bukan di perahu orang lain? Kenapa di saya gitu loh? Kan bisa orang lain. Tapi enggak. Simon percaya sama Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, Simon, bawa ke tempat yang lebih jauh dan tebarkanlah jalamu di sebelah kiri. Dan apa yang Simon lakukan? Dia bertolak lebih jauh dan dia menebarkan jalannya dan dia mendapat ikan.
Bisa saja dia bilang gini, guru, engkau adalah tukang kayu. Bagaimana engkau bisa mengatakan kepada aku seorang nelayan, yang dari kecil aku menjadi nelayan, kepadaku dan mengajari aku bagaimana aku harus menangkap ikan. Dan kenyataannya adalah kalau siang hari itu ikan sulit untuk ditangkap. Tapi yang dilakukan Simon, dia percaya sama Tuhan. Kita tidak mengandalkan kepandaian kita tidak mengandalkan keuangan kita tidak mengandalkan keahlian kita, kebiasaan kita. Tapi bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dan dia mengalami mujizat. Kalau dia bilang, Allah Tuhan sudah Jo, kita kok ini pelaut. Kenapa mau ikut-ikut Tuhan? Kenapa saya harus mengikuti Tuhan? Tapi enggak, Simon Petrus percaya. Itu namanya percaya. Tidak menggunakan logika kita karena kadang Tuhan membawa kita melewati akal kita, melewati logika kita. Maka itu perlu hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya ada contoh satu lagi. Di Markus 5 ayat 22 sampai 41. Ini kisahnya panjang dan saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya tempat ini. Tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Dia punya anak yang sedang sakit. Biasanya Bapak Ibu di sini kalau anaknya sedang sakit pasti maunya buru-buru bawa ke dokter biar dapat resep, biar dapat obat dan bisa sembuh. Di sini ada dokter medika. Biasanya langsung telepon, dok lagi begini gimana ini dok? Kasih obat apa nih dok gitu. Betul dokter? Nah, pinginnya cepat untuk anak kita sembuh. Gak mau ada yang biar Jo anak kita. Biar Jo 1-2 hari Jo lah baru diobati. Gak ada. Orang tua tuh maunya anaknya cepat sembuh. Begitu juga dengan perwira ini. Dia mau anaknya cepat sembuh. Dan dia tahu ada Tuhan Yesus. Kemudian dia pergi ke sana. Ketemu sama Tuhan Yesus. Guru, anakku sedang sakit. Tolong dia supaya dia sembuh. Dan Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan ke sana menyembuhkan anakmu. Dan Tuhan Yesus itu kan selalu dikelilingi banyak orang. Pasti jalannya juga susah. Yairus gak ngomong, minggir, awas, minggir, semuanya ke sana kemari. Karena anakku sedang gawat dan Tuhan mau menyembuhkan anakku. Enggak, tapi dia pegang apa kata Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menyembuhkan anaknya. Dalam perjalanannya menuju ke rumah Yairus, masih ingat perempuan yang 12 tahun pendarahan? Dia menjamah jumpai jubah dari Tuhan Yesus dan dia sembuh. Yairus mungkin bisa bilang, Tuhan ayo Jo Tuhan cepat Jo, bagaimana gini nasib anakku bagaimana ini. Tapi enggak, dia mengikuti proses yang ada. Walaupun Tuhan Yesus datang sama perempuan ini, kemudian berbicara dan menguatkan perempuan ini. Dia tetap tinggal tenang di sebelahnya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Sampai di dalam rumahnya, di dekat rumahnya, pelayannya datang dan mengatakan anaknya sudah mati. Apakah dia langsung bilang sama Tuhan, kok Tuhan kita bilang cepat Jo, coba. Tuhan malah ngurusin orang lain. Enggak. Dia tahu. Dia sedang berjalan dengan Tuhan yang bisa membuat mujizat, yang bisa menghidupkan orang yang sedang mati. Dan dimanapun juga saudara-saudara yang ada di tempat ini, apapun pergumulan kalian, rumah tangga kalian, ekonomi kalian, apapun itu yang sudah mati, Tuhan bisa menghidupkannya kembali. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita belajar dari Yairus, walaupun prosesnya panjang, gak langsung disembuhkan. Tuhan mau berjalan. Dan dia mau berjalan dengan Tuhan. Karena sangat mudah buat Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Menyembuhkan sakit kita sangat mudah. Tapi yang terlebih penting dari itu, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau karakter kita diubahkan. Ada proses-proses dalam hidup kita sehingga kita percaya sama Tuhan. Kita memegang Tuhan.
Terkadang ini yang kita nggak tahan. Terkadang ini yang membuat kita, aduh Tuhan sudah Jo, kayak apa lama sekali. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Dan saya berharap bahwa kita semua di sini belajar dari Simon, belajar dari Yairus. Simon begitu percaya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia lakukan. Yairus percaya dengan Tuhan. Walaupun melewati proses-proses yang ada, tapi dia tetap pegang bahwa Tuhan sanggup memulihkan anaknya. Tuhan sanggup memulihkan anaknya. Dan biarlah itu juga menjadi bagian dari setiap kita pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan kita pribadi lepas pribadi. Saya nggak tahu pun masalah Bapak Ibu apa. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang bisa membalikkan semua keadaan. Yang penting kita tinggal diam bersama Tuhan. Pegang tangannya Tuhan. Pegang terus dengan teguh dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Yang ketiga, supaya kita bisa tinggal tenang, dari Tesalonika 5 ayat 18 tentang bersyukur. Yang ketiga adalah bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita bersyukur dalam keadaan kita baik-baik aja itu gampang. Ya lagi diberkati, bersyukur. Kemarin aku dapat ini, bersyukur. Kemarin sehat, masih ada yang mengucap syukur pagi hari untuk kesehatan yang Tuhan beri. Mengucap syukur merubah segala sesuatu. Mengucap syukur bisa mendatangkan sebuah mujizat. Saya kesaksian tepatnya minggu yang lalu, saya ada di Jakarta karena ponakan saya sedang nikah. Kemudian saya lagi dekor-dekor ruangan kamar pengantin. Di tengah dekor saya sakit perut, sakit sekali. Sampai saya masuk ke toilet, saya duduk di situ dan saya sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, sakit sekali Tuhan. Aku nggak tahan Tuhan. Sakit sekali Tuhan. Dan itu memang benar-benar sakitnya itu benar-benar yang sakit sekali. Dan saya cuma teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, sakit sekali. Semakin saya teriak, semakin sakit. Saya bilang, Tuhan aku udah gak kuat Tuhan. Sakit sekali Tuhan. Sakit sekali. Dan tidak sembuh. Bahkan sakitnya semakin sakit. Saya terus berdoa, Tuhan sakit aku udah gak kuat. Dan dengan lembut Tuhan bilang, tenang, mengucap syukur. Kemudian saya rubah teriakan saya. Yang saya bilang sakit Tuhan sakit. Enggak, saya rubah. Terima kasih Tuhan kalau aku boleh mengalami hal ini. Terima kasih Tuhan kalau aku boleh mengalami sakit ini. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau yang memampukan aku untuk aku melewati sakit ini. Engkau yang akan menolong aku, menyembuhkan aku Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan buat sakit ini. Dan Bapak Ibu tahu saat saya mengucap syukur, semua organ dalam tubuh saya itu tenang sehingga sakit itu bisa diatasi. Benar gak dok? Kalau kita tegang, semua organ tubuh kita tegang, itu makin sakit ya. Tapi kalau kita tenang, ini yang susah. Saat kita sakit untuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Sangat sulit untuk kita melakukannya. Tapi Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu Tuhan akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh bagaimana Tuhan Yesus waktu memberikan makan 5.000 orang. Muridnya sudah bilang, Tuhan, biasanya kan kita pasti langsung panik gitu ya. Wah segitu banyak, mau makan dari mana gitu. Tuhan sudah Tuhan suruh juga mereka pulang. Tuhan gak mungkin lah kita mau beli roti Tuhan. Oh Tuhan roti berapa banyak kita mau. Tuhan duitnya gak mau cukup mau kasih orang makan. Tapi yang dilakukan Tuhan apa? Tenang. Tuhan bilang apa yang ada padamu. Mengucap syukur di atasnya. Dan 5 roti 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Saat kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mengucap syukur.
maka mujizat akan terjadi. Mengucap syukur, di balik kata ucapan syukur ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Kalau kita percaya dan kita memang berpegang teguh pada Tuhan, maka apapun masalah kita, jangan khawatir karena Tuhan yang pegang kendali. Ayat penutup bagi kita, saya minta untuk pemain musik naik ke atas. Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Laksana Raja Wali membongkar bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Apapun yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, seperti induk Raja Wali yang siap siaga, itulah Tuhan. Dan bagian kita adalah sebagai anak-anak Raja Wali yang dijungkir balikkan, tapi kita tetap percaya kita punya orang tua yang siap menolong kita, yang selalu menukik, siap untuk menangkap kita saat kita sedang jatuh. Tuhan mau kita mengembangkan sayap-sayap kita untuk kita bisa keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan Tuhan, maka kita akan mendapat ketenangan.